Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Vera. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang tujuan pernikahan. Jadi kemarin itu aku sempat open Q&A di Instagram aku. Jadi banyak banget yang kirim pendapatnya gitu, jawabannya gitu. Apa sih tujuan mereka menikah gitu? Dan jawabannya itu beragam banget. Yaitu salah satunya ada yang karena pengen menjalankan ibadah gitu, terus pengen memiliki keturunan, terus pengen hidup bersama orang yang dicintai selamanya kayak gitu. Dan itu jawabannya semuanya benar, nggak ada yang salah gitu. Karena di sini aku cuman pengen sharing aja ke kalian gitu tentang apa sih tujuan aku tuh menikah gitu. Jadi kalian juga yang nonton ini nanti bisa mikir gitu, apa sih tujuan kalian itu untuk menikah gitu. Buat kalian yang belum menikah atau bahkan kalian yang sudah menikah gitu, apa sih tujuannya dulu kalian itu menikah gitu. Oke, di sini aku bakalan menjelaskan dulu tentang marriage relationship gitu. Jadi hubungan pernikahan itu menurut aku, ini pandangan pribadi aku sendiri, itu enggak hanya tentang love and sex gitu, tapi kayak menyatukan dua kepala dalam satu gitu loh. Nah bayangkan ya, kita sendiri aja yang kadang hati dan otak itu kadang nggak sinkron gitu loh. Berlawanan kayak gitu, apalagi dua manusia yang tiba-tiba hidup dalam satu rumah kayak gitu harus kayak menyamakan misi, menyamakan visi gitu, harus kayak apa ya, pasti orang itu bakalan punya beda pendapat gitu kan ya. Walaupun kadang ada yang pacaran dulu gitu, atau perkenalan dulu, atau dan lain sebagainya gitu loh. Tapi kan ini konteksnya menikah ya, bukan pacaran lagi gitu. Karena kalau menikah itu kan hidupnya sama orang itu terus gitu. Jadi dia tuh kayak yang tiap hari ketemu dia gitu, bangun tidur ketemu dia, mau tidur ketemu dia lagi gitu. Jadi kita tuh kayak milih seseorang yang akan menjadi pasangan kita seumur hidup itu emang harus bener-bener yakin dan mantep gitu loh. Karena menikah itu kan bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan, tapi untuk selamanya gitu, kayak seumur hidup kita kayak gitu. Karena kan sekarang banyak banget ya kasus toxic relationship gitu. Maksudnya toxic relationship itu bukan hanya di rumah tangga aja gitu, tapi di keluarga, misalkan kayak di lingkungan gitu, orang tuanya toxic gitu, atau lagi pacaran tapi pacarnya udah toksik kayak gitu, itu kan bisa aja gitu kan. Karena nggak sedikit dari kita yang udah tahu bahwa pasangannya itu bakalan ada cikal bakal dia bakal ngelakuin toksik gitu, atau bakal ngelakuin KDRT gitu kan. Itu udah kelihatan gitu dari zaman pacaran kayak gitu. Tapi kayak kita tuh mendenial terus kayak gitu loh. Apalagi perempuan ya gitu. Kita masih berusaha untuk mempertahankannya terus gitu. Kita masih kayak berharap dia bakalan berubah nanti kalau sudah menikah gitu. Karena apa ya, kayak perempuan tuh kayak gampang luluh aja gitu loh kalau menurut aku kayak gitu. Orang sekitar aku yang emang udah tahu bahwa pasangannya itu toksik tapi tetap aja dilanjutkan ke jenjang pernikahan gitu, dan hasilnya tuh udah ketebak gitu loh. Maksudnya nggak bertahan lama itu pernikahannya gitu, hancur gitu aja kayak gitu. Itu sih dulu pemicu aku yang nggak pengen nikah gitu. Aku dulu sempet berpikiran untuk, aku memutuskan untuk nggak menikah gitu. Aku nggak mau menikah, aku mau hidup sendiri kayak gini, kayak gitu. Karena orang sekeliling aku, maksudnya kayak lingkungan aku itu banyak yang
mempunyai kayak kasus kayak gitu loh, yang KDRT lah. Nah, sekarang kenapa akhirnya aku menikah gitu? Jadi karena semakin dewasa, cara berpikir aku tuh kayak semakin berubah gitu loh. Jadi makin dewasa juga gitu ya. Jadi aku mikirnya tuh kayak manusia tuh kan nggak ada yang sama gitu loh, dan manusia juga nggak ada yang sempurna gitu kan. Jadi aku mikirnya nggak semua laki-laki itu jahat gitu kan, nggak semua laki-laki itu selalu main tangan, main KDRT kayak gitu. Jadi kayak waktu aku memutuskan untuk menikah itu, aku punya tujuan gitu loh. Jadi tujuan hidup aku dan pasangan aku itu pengen grow up bersama gitu. Jadi pengen tumbuh bersama kayak gitu. Jadi aku pengen disupport dengan pasangan aku gitu, dan alhamdulillah pasangan aku sampai sekarang juga support apapun yang aku lakuin selama itu positif kayak gitu. Jadi aku nggak mau kayak udah nikah terus aku malah stuck di situ dan nggak produktif gitu loh. Jadi aku pengennya menikah itu ya harus tumbuh bareng gitu loh, harus sama-sama menjadi lebih baik bersama kayak gitu. Tujuannya menikah itu untuk bahagia gitu loh. Jadi bahagia di sini konteksnya itu bukan hanya kayak selalu romantisan kayak gitu, atau selalu ngasih bunga, jalan-jalan kayak gitu, enggak gitu. Jadi kayak yang aku tuh kayak sama pasangan aku tuh punya rutinitas gitu, maksudnya kebiasaan bahwa satu hari itu kita harus saling kayak berpelukan kayak gitu, berpelukan aja gitu, nggak perlu ngomong, maksudnya kayak pelukan aja gitu, diem gitu ya, minimal 1 menit gitu kan, paling lama 5 menit kayak gitu. Nah, jadi cuman dengan berpelukan aja tanpa ngomong itu bikin chemistry aku dan pasangan aku tuh malah semakin dekat gitu, semakin erat gitu. Kayak kita tuh nggak perlu romantisan selalu gitu, nggak harus muluk-muluk lah ya gitu. Cukup dengan berpelukan aja dan ngomong satu hari itu ada selalu ngomong I love you kayak gitu. Jadi kayak saling gitu loh, entah dia duluan yang ngomong atau aku duluan kayak gitu. Itu kayak bikin hubungan aku dan pasangan aku tuh kayak yang jadi lebih harmonis kayak gitu. Kebiasaan itu aku lakuin sejak awal menikah. Jadi kayak kita tuh punya komitmen bahwa kan kalau orang-orang udah lama menikah gitu kadang ada yang lupa gitu loh untuk cukup saling berpelukan aja gitu, atau cukup saling say I love you kayak gitu. Itu mungkin udah banyak dilupain ya kalau sama orang-orang yang udah lama menikah gitu, atau bahkan banyak juga orang yang masih melakukan itu kayak gitu. Jadi menurut aku menikah itu bukan hanya sekedar hidup bersama kayak gitu. Kalau masalah keturunan gitu, mungkin di luar sana banyak orang yang nggak punya anak gitu kan, bukan berarti mereka nggak mau gitu ya, tapi emang nggak bisa, mungkin karena masalah kesehatan atau yang lainnya kayak gitu, kita kan nggak pernah tahu gitu kan ya. Tapi kalau aku pribadi gitu, aku bukan yang penganut child free juga ya gitu, tapi emang belum aja. Jadi aku sedikit terganggu gitu dengan orang-orang yang bertanya kapan punya anak, udah hamil atau belum kayak gitu. Itu kayak mengganggu aja gitu loh. Itu kan privacy ya gitu. Karena tujuan aku menikah itu memang bukan untuk punya anak kayak gitu loh. Punya anak itu bonus lah ya gitu. Jadi ya itu tadi, yang pertama itu aku pengen tumbuh bersama bareng gitu sama pasangan aku gitu, terus hidup bahagia selamanya kayak gitu. Emang sih ya nggak munafik, dalam satu hubungan itu pasti ada selalu masalah kayak gitu. Aku juga dulu awal-awal tahun pertama itu sering banget berantem sama suami gitu, hal sepele kayak gitu kan, tapi kayak yang suka dibesar-besarin kayak gitu loh. Tapi makin kesini tingkat berantemnya itu, tingkat ributnya itu udah sangat dikit lah kayak gitu. Dan aku ngerasa aku setelah menikah, aku ngerasa aku semakin grow up aku itu yang semakin produktif kayak gitu. Kayak misalkan kayak aku bikin video kayak gini itu dulu waktu zamannya aku belum menikah itu aku kayak Senin Kemis aja bikin videonya kayak gitu, bikin kontennya. Aku nggak mikirin tujuan hidup aku ke depan itu kayak apa. Terbukti bahwa
endorsan aku masuk itu mulai awalnya tuh aku setelah menikah kayak gitu. Itu banyak banget tawaran kerja sama brand yang percayainnya sama aku gitu, dan hidup aku kayak apa ya, tujuan aku menikah itu yang pertama itu udah terrealisasikan gitu loh, dan semoga semakin lama juga semakin tumbuh dengan baik kayak gitu. Oke teman-teman, sekian video tentang sharing tujuan aku menikah itu apa gitu. Dan terima kasih buat kalian semua yang kemarin udah jawab Q&A aku kayak gitu. Karena di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui kalian gitu. Di sini kita sama-sama belajar. Aku sharing ke kalian dan kalian sharing ke aku juga kayak gitu. Oke, sekian video dari aku. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like. Dadah!